Assalamualaikum semuanya. Buat yang masih berjuang untuk penmaba UNJ ataupun ujian mandiri lainnya, tetap semangat. Mungkin kalian tumbang hari kemarin, tapi hari ini kalian harus lanjutkan perjuangan untuk mendapatkan perguruan tinggi yang kalian impikan. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang bahasa Panda ya. Tipe soal untuk bahasa Panda, tipe yang pertama itu adalah soal seperti ini. Jadi diketahui ada huruf A sama dengan 5. Jadi maksudnya di sini A sebagai huruf kelima, atau misal soal yang kedua di sini K-nya sebagai huruf kelima. Kalau ada soal kayak gitu, caranya adalah kita cari selisih antara soal yang diketahui dengan huruf yang sesungguhnya. Maksudnya gimana? Contoh soal yang pertama, kalau dibilang A itu adalah huruf kelima, sedangkan di abjad A sampai Z huruf kelima adalah si huruf E. Berarti A di sini maksudnya adalah huruf E atau maju lompat 3 huruf ya. Artinya kalau misalnya di sini I, berarti lompat 3 huruf adalah 1, 2, 3. Berarti ini huruf M. Kalau yang kedua ini dibilang K sama dengan 5. Jadi huruf K sebagai huruf kelima. Ketika K sebagai huruf kelima, sedangkan huruf kelima yang sesungguhnya adalah huruf E ya. Ini kalau kita pakai maju ke depan itu kan kebanyakan. Ya, kebanyakan hurufnya. Jadi kita pakainya mundur ke belakang. Jadi huruf K itu kalau kita mundur ke belakang 5 huruf jadi huruf E. Kalau di sini misal huruf H ya. Huruf H mundur 5 huruf ke belakang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia adalah huruf B nanti. Gitu ya. Soal nomor 1, contoh soal yang tadi ya. Diketahui huruf K itu adalah sama dengan 5. Sedangkan di abjad yang sesungguhnya huruf yang kelima adalah huruf E. Jadi selisih di antara mereka adalah selisih 5 huruf mundur ke belakang ya. Sekarang kita baca yang di soal ini, kalimat yang terbentuk. Huruf H mundur 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini huruf B. Lalu K mundur 5 huruf berarti si E ya. X mundur 5 huruf. Jadi R. G mundur 5. Jadi A. V mundur 5 jadi P. Tadi G udah nih, itu si A. Lalu Q mundur 5 itu berarti huruf K. Ini sebenarnya udah kebaca ya, berapakah gitu. N berarti huruf H. G tadi udah. A. Y mundur 5 jadi huruf S. O mundur 5 jadi huruf I. Ini juga udah ketebak nih, hasil ya. Berikutnya J. 1, 2, 3, 4, 5 mundur jadi D. Lalu G mundur 5 jadi A. X tadi udah nemu nih, si R. Lalu O juga udah nemu, si I. Y mundur 5 jadi S ya. G mundur 5 jadi A. Jadi ini S A. Lalu Z mundur 5 itu jadi T. Dan A mundur 5 berarti ke sini ya, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 jadi U. Jadi ini berapakah hasil dari 1? Berarti kan ini sama nih, 1 juga ya. Kita cek kata yang ini itu mengandung makna apa. J mundur 5 jadi D. O itu tadi I. Z udah nemu T. Lalu G juga udah nemu A. S mundur 5
jadi M. H udah ketemu, ini B. G itu adalah si A dan N itu adalah si H. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Hasilnya 2 ya. 2 itu kan 3 huruf. Dari sini kita bisa nebak jawabannya adalah yang D ya. Kalau mau dicek silakan. Soal nomor 2, diketahui bahwa huruf D adalah huruf ke-26. Sedangkan kita tahu bahwa huruf ke-26 adalah huruf Z. Ini makanya kenapa dibikin per 5 huruf, itu untuk memudahkan kita menentukan dia huruf keberapa ya. Huruf ke-26 yang sesungguhnya adalah Z. Jadi ini selisihnya itu jauh kalau kita maju ke depan. Jadi sebaiknya kita mundur ke belakang. D ke sini itu mundur 3 huruf menjadi huruf Z. Sekarang kita cek kalimat yang terbentuk dari kode tersebut. Di situ dibilang bahwa M mundur 3 huruf jadi I, F mundur 3 huruf jadi B, Y mundur 3 jadi U, ini mundur 3 jadi K, S mundur 3 jadi O, lalu X mundur 3 jadi T, dan E mundur 3 jadi H. Jadi kotak ya. T jadi P, V jadi R, S jadi O. Ini sebenarnya ketebak ya. Ibu kota provinsi, kita cek huruf W, mundur 3 jadi huruf S. Y mundur 3 jadi U. P mundur 3 jadi L. E mundur 3 jadi A. Lalu A mundur 3 berarti ke bawah sini ya. 2, 3 jadi W. Ini juga udah ketebak, Sulawesi. X mundur 3 jadi T. I mundur 3 jadi E. R mundur 3 jadi N. K itu berarti G. Ini udah ketebak, Tenggara. Ini juga sudah bisa terbaca. Jadi ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah, ibu kotanya adalah Kendari. Kendari itu terdiri dari 7 huruf. Ini kurang, ini juga kurang. Yang 7 huruf antara A dan B. Kita cek huruf depannya aja ya. Ki mundur 3 huruf, berarti ini M ya. Depannya M. Yang B, O mundur 3 huruf menjadi K. Jadi jawabannya adalah yang B. Silahkan dicek sendiri apakah ini benar membentuk kata Kendari ya. Soal nomor 3, diketahui bahwa huruf H itu sama dengan 12, sedangkan di huruf abjad yang sebenarnya, huruf yang ke-12 adalah huruf L ya. Jadi polanya adalah maju 3 huruf. Kita cek kalimat yang terbentuk oleh kode ini. Huruf D maju 3 huruf, berarti menjadi huruf H. A maju 3 huruf jadi E. S jadi W, W jadi A, J jadi N, Z jadi D, lalu E maju 3 jadi I, 1, 2, 3 B, W udah nemu nih jadi A, lalu S juga udah nemu jadi W. Ini A, lalu D itu adalah H, E itu adalah I, J itu adalah si N. U jadi Y, W tadi udah nemu si A, J juga udah nemu si N, C maju 3 jadi G. Berikutnya jadi T, A tadi udah nemu, N jadi R, I jadi M, berikutnya W jadi A, O jadi S,
Q berarti U. Ini udah ketebak sih, termasuk ya. Tadi E itu I, J itu N, O itu S, A itu E, Y itu 1, 2, 3, C. Insekta, Z itu D. Ini A lagi, H itu L. Ini udah ketebak. Hewan di bawah ini yang termasuk insekta adalah, kita cek opsi yang A. G berarti dia huruf K. Q, U, Z itu D. W tadi udah nemu A, kuda bukan ya. W tadi udah nemu, W itu huruf A. A lalu U, ini ya Y. W tadi A lagi, lalu I itu adalah huruf M ya. Ayam juga bukan. Yang C, X maju 3. B, A itu tadi huruf E ya. Ini nih. H itu berarti huruf L. Ini udah ketebak, belalang nih kayaknya. Belalang termasuk insekta ya. Jawabannya udah nemu yang C. Kalau penasaran dengan D dan E silahkan dicek. Berikutnya soal nomor 4, kakak jadikan kuis. Silahkan tulis di kolom komentar jawabannya kira-kira apa nih. Untuk yang mau join les Penmaba UNJ, silahkan link ada di deskripsi video ini. Dan nanti kita juga akan membuka les untuk ujian mandiri UNES. Terima kasih buat yang udah support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.